Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mukago dengan NIM 131421101 kelas 4C. Saya akan mempresentasikan materi saya tentang pengawasan dan partisipasi dalam administrasi pembangunan. Konsep pengawasan dalam administrasi pembangunan. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial. Sebaik apapun pekerjaan yang dilaksanakan, tanpa ada bedanya, pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil. Beberapa prinsip utama dari konsep pengawasan dalam administrasi pembangunan meliputi transparansi. Yang pertama, pengawasan harus dilakukan secara terbuka dan jelas sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tentang program dan kebijakan pembangunan. Yang kedua, akuntabilitas. Pemerintah dan lembaga pembangunan harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam proses pembangunan. Yang ketiga, efektivitas. Program dan kebijakan pembangunan harus memberikan dampak yang positif dan signifikan bagi masyarakat yang menjadi sasarannya. Yang keempat, efisiensi. Penggunaan sumber daya dalam proses pembangunan harus dilakukan secara bijaksana dan hemat. Yang kelima, partisipasi. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan. Yang keenam, keterlibatan masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil atau OMS harus diizinkan dan didukung untuk berperan aktif dalam proses pengawasan dan pengendalian. Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam administrasi pembangunan. Partisipasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tindakan ikut mengambil bagian. Keikutsertaan atau ikut serta menurut Julian Tara dikutip dalam Devianti D 2013, partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi masyarakat merupakan kebebasan dan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif. Sementara partisipasi masyarakat menurut Isbandi dikutip dalam Devianti D 2013 adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Menurut Holil dikutip dalam Devianti D 2013 mengemukakan adanya beberapa bentuk partisipasi antara lain. Yang pertama, partisipasi dalam bentuk tenaga adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Yang kedua, partisipasi dalam bentuk uang adalah bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian suatu program pembangunan. Partisipasi ini dapat berupa sumbangan berupa uang, tetapi tidak dipaksakan, yang diberikan oleh sebagian atau seluruh masyarakat untuk suatu kegiatan atau program pembangunan. Yang ketiga, partisipasi dalam bentuk harta benda adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.